lagi bersama saya, reporter liputan Patkom Korwil Sumatera Selatan. Saat ini saya berada di salah satu kantin di Kota Batu Raja, tepatnya di Labang Bengi, Kota, di mana malam pagi yang cerah ini saya akan berbincang-bincang santai dengan Bapak Rahmat Hidayat SHMKM selaku Wakil Ketua Advokasi Hukum. Baiklah, untuk mengenal sosok beliau, ikuti wawancara saya bersama Pak Rahmat Hidayat SHMKM. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi. Ini kami dari Liputan Patkom ingin bincang-bincang santai pagi nih. Oh, siap. Ini sengaja diundang Pak Rahmat ya untuk sarapan, untuk lebih mengenal reporter Liputan Patkom dengan sosok Pak Rahmat Hidayat SHMKM. Nah, ini ingin ada pertanyaan Pak Rahmat sesuai dengan pemberitaan dalam minggu-minggu ini. Bapak ini selaku aktivis dan juga ya sudah banyak berkecimpung di organisasi, tapi mau terpanggil gitu ya, dan bahkan bersedia menjadi salah satu pengurus di suatu lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak Kabupaten Oku sebagai Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum. Ya, apa yang mendorong Pak Rahmat untuk mendedikasikan diri Pak Rahmat untuk di lembaga ini? Silakan Pak Rahmat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saudara-saudara. Saya dengan Rahmat Hidayat, Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Oku. Pada kesempatan pagi hari ini, sebenarnya yang berkompeten untuk menyampaikan adalah ketua kami, adalah Bapak Romi Irwanda. Tapi kebetulan Bapak Romi Irwanda dalam keadaan posisi sibuk dan ada beberapa agenda di pagi hari ini, sehingga saya sebagai Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum mewakili untuk menyampaikan sekilas tentang Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Oku. Sebelumnya saya tergabung di GAN, Generasi Anti Narkotika Kabupaten Oku, di mana organisasi tersebut membidangi fokus konsennya adalah penyalahgunaan narkotika. Dan saat ini kebetulan saya diberi amanah untuk masuk ke dalam Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Oku di posisi Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum. Ketertarikan saya untuk masuk di dalam organisasi yang membidangi perlindungan terhadap anak ini karena saya melihat saat ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan terhadap anak di bawah umur, di mana kita lihat di beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia. Maka dari itu pertimbangan utama saya adalah banyaknya kejahatan itu tadi, sehingga menarik jiwa saya untuk menerima amanah sebagai Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum di Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Oku. Komnas Perlindungan Anak ini berdiri tahun 1998 di Jakarta. Tepatnya waktu itu ada Kak Seto dan Pak Aris Merdeka Sirait. Dan alhamdulillah Kabupaten Oku, Komnas Perlindungan Anak persis berdirinya di akhir tahun 2020 menjelang awal tahun 2021, yang resminya kemarin sudah kita terima SK dari pusat, sehingga kedepannya kami akan melakukan berbagai macam terobosan-terobosan terhadap perlindungan hukum terhadap korban anak ini. Melihat banyaknya kejahatan-kejahatan yang timbul, untuk di Oku saja yang sudah masuk ke dalam advokasi hukum kami itu ada 4 perkara, dan menurut kami di awal tahun 2001 ini sudah kelihatan sangat jelas bahwa anak-anak Indonesia perlu perlindungan hukum yang mendalam. Luar biasa. Ini kalau boleh tahu Pak, selama sudah berdiri ini dalam beberapa bulan di Kabupaten Oku, lembaga Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Oku, kira-kira sudah ada pendampingan ataupun kasus yang saat ini atau yang telah didampingi oleh Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Oku? Silakan Pak Rahmat, dari kesempatannya. Terima kasih Pak Agus. Ya. Alhamdulillah dan Masya Allah, sebenarnya dalam 1 bulan berjalannya berdiri Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Oku, kita sudah mendapatkan 4 surat kuasa terhadap korban anak, di mana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, dalam menyampaikan untuk perkara anak ini kita tidak bisa menyebutkan nama,
alamat orang tua dan daerah di mana lokasi anak. Secara gambaran umum boleh kita sampaikan. Jadi lebih kurang ada 4 kasus yang saat ini lagi kita dampingi. Oh, berarti dalam menangani kasus perlindungan anak ini harus banyak sekali yang harus kita perhatikan itu Pak Rahmat ya. Betul Pak. Selamat atas dedikasi Pak Rahmat untuk memberikan tenaga pikiran untuk lembaga Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Oku. Sukses selalu untuk Pak Rahmat. Semoga kedepannya akan lebih maju lagi. Mungkin ada harapan ataupun pesan untuk masyarakat Oku dari Komnas Perlindungan Anak. Silakan Pak Rahmat. Siap. Saya ulangi lagi, pagi hari ini saya mewakili Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Oku, yakni Bapak Romi Irwanda yang kebetulan tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Pesan kami, marilah kita jaga anak-anak kita, marilah kita jaga lingkungan anak-anak kita, karena kejahatan terhadap anak ini bukan saja karena ada niat, tapi karena juga ada kesempatan. Maka dari itu, ayo kita jaga anak-anak kita. Demikianlah wawancara saya dari reporter liputan 4kom Sumatera Selatan bersama Bapak Rahmat Hidayat, sarjana hukum MKM, selaku Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum. Sampai jumpa lagi bersama saya reporter 4kom Agus Maulana dan Bapak Rahmat Hidayat. Salam sejahtera selalu dan lindungi anak kita, karena anak merupakan generasi bangsa yang harus kita jaga dan kita lindungi. Wassalam.